bacaannya nasy'atuhu. Nasy'atuhu itu munculnya atau tumbuhnya ilmu tauhid. Wajadat zurufun wa asbabun. Terdapat kondisi zuruf, keadaan, wa asbab, dan sebab-sebab. Addad ila nasy'ati hadzal ilm. Addad itu mengantarkan kepada munculnya ilmu tauhid ini. Jadi ada keadaan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada tumbuhnya ilmu tauhid ini. Di antaranya itu adalah banyaknya perluasan Islam, kemudian interaksi kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim, yang ada diskusi dan sebagainya. Liddifa'i, untuk membela, liddifa'i anil aqidah, untuk membela akidah. Diddal khusum, melawan atau berhadapan dengan al khusum. Khusum itu pertikaian, ya. Permusuhan, perdebatan, pertikaian. Biasanya antara orang Islam yang nyembah Allah itu Esa, kemudian ada akidah yang lain yang mengatakan Isa itu anaknya Allah. Nah, itu ada berdebat. Akhirnya nanti muncul lagi orang-orang pakai filsafat Yunani, sehingga akhirnya muncul perdebatan itu, menumbuhkan satu cabang ilmu tersendiri ini, yakni membahas khusus tentang keesaan Allah. Wa tasbitil aqidah. Jadi yang pertama tadi liddifa'i anil aqidah, untuk membela akidah. Yang kedua tasbitil aqidah, untuk meneguhkan akidah. Indas sa'ilin, ya, pada sa'ilin, orang-orang yang bertanya. Sa'il, orang yang bertanya. Su'al sama kan? Bahasa Arab. Su'al, pertanyaan. Sa'il, orang yang bertanya. Mas'ul, orang yang ditanya. Inda, pada, atau ya pada orang-orang yang bertanya, sa'ilin. Bahasa Arabnya sudah sampai mana? Nahwu sudah? Baru belajar tasrif? Sampai bab i'rab sudah belum? Belum. Sampai apa yang kamu ingat terakhir? Terus waqad ashama, dan sesungguhnya telah memberikan andil, ya, andil fi ta'sisi ilmi tauhid, dalam membangun ilmu tauhid. Taksis itu sebetulnya memberikan dasar-dasar taksis. Jadi artikan membangun ilmu tauhid. Katsirun minal ulama, banyak dari kalangan ulama. Nah, jadi telah, ya, banyak dari kalangan ulama itu telah membangun, ya, dasar-dasar ilmu tauhid. Hatta, hingga, asbaha itu artinya menjadi. Tapi nanti makna lain asbaha itu bisa juga berpagi hari, ya, pagi-pagi subuh itu ya. Kalau di sini maknanya menjadi. Ilman, menjadi ilmu. Mutamayyizan, yang mutamayyiz, yang berbeda. Mutamayyiz itu berbeda, terpisah, khusus, itu mutamayyiz. Jadi menjadi ilmu tersendiri. An ghairihi, ya,
dari yang lain. Jadi nanti muncul ilmu-ilmu yang lain, salah satunya ilmu tauhid ini, ya, minal ulum, ya, dari ilmu-ilmu yang ada. Jadi banyak ulama telah merancang atau membangun, membina ilmu ini hingga menjadi ilmu tersendiri. Kalau dulu pada masa Nabi tidak ada itu istilah ilmu tauhid, tidak ada. Termasuk bahasa Arab itu muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya. Ada Abul Aswad Ad-Duwali. Kalau dulu ya belajar Al-Quran, As-Sunnah, dengarkan Nabi, ya itu aja. Jadi paham nih yang poin kelima, nggih. Jadi munculnya itu karena di dikelompokkan tersendiri. Bukan berarti ilmu tauhid ini bid'ah, enggak. Ya dari ayat-ayat, dari nas-nas itu dikumpulkan jadi satu pembahasan tersendiri. Wa min abrazil ladzina, dan di antara orang-orang yang menonjol, alladzina assasu, yang telah mereka itu membina atau membangun hadzal ilmu ini. Jadi di antara ulama yang berpengaruh, yang menonjol dalam ilmu tauhid ini, titik dua, ya, adalah a'immatu ahli sunnati wal jamaah, ya, para imam. A'immah jamak dari imam. As-sasu itu taksis sama. Taksis itu masdarnya, as-sasu itu apa? Fi'il madhi. Abroza itu abroza itu menonjol. Nanti dicari dulu ya terjemahannya per kata ya. Baru nanti bisa dicocokkan waktu kita membaca. Jadi a'immah itu jamak dari imam. A'immah. Imam ahlus sunnah wal jamaah. Di antara yang menonjolnya itu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini nama orang, nggak usah diterjemahin. Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau ini di bagian bawah ini dinyatakan, ya, wulida sanah mi'atain wa sittina hijriyah. Lahir tahun 260 hijriyah. Wafatnya 324 hijriyah. Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa talamizatuhu. Talamiz. Apa kemarin? Ayo. Murid, ya, murid. Ini jangan duluan yang akhwat nih. Talamiz jamak dari tilmizun, ya, talamiz. Murid-muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Kemudian wa Abu Mansur Al-Maturidi. Nama orang juga, Abu Mansur Al-Maturidi. Wafat tahun 333 Hijriah. Dari daerah Maturid. Maturid itu ihda biladi ma wara'an nahar. Salah satu dari negeri yang ada di balik sungai. Mawaro'an nahar itu kalau diterjemahkan sekarang itu adalah itu daerah Transoksiana. Di wilayah kuno yang terletak di Asia Tengah antara Sungai Amudarya dan Sungai Sirdarya. Daerah-daerah itu. Ya, ini sekarang itu nama kerennya ya Uzbekistan, Tajikistan dan seterusnya. Itu daerah Waro'an Nahar. Waro'an Nahar.
Nahrun artinya sungai. Itu yang mengasas atau mendirikan atau merumuskan ilmu ini. Kemudian yang keenam, apa nih bacaannya? Ayo yang santri ini. Ini bacaannya ismuhu. Ismuhu itu namanya atau sebutan dari ilmu ini. Lihadzal ilmi asma'un katsiratun. Bagi ini ilmu atau bagi ilmu ini ada nama-namanya yang banyak. Jadi ilmu tauhid itu banyak sebutannya. Asyharuha yang paling masyhur di sini disebut ada 5. Pertama ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid. Yang kedua asani ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Yang ketiga ilmu kalam. Ilmu kalam. Ini menurut Al-Azhar ya. Jadi kalau ada istilah ilmu kalam itu membahas tauhid. Walaupun ini nanti dikritik oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Karena ilmu kalam ini pembahasan tersendiri sebetulnya. Tapi para ulama menggunakan istilah ilmu kalam ini untuk membahas tauhid. Seperti kalau kita baca misalnya kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Al-Jawahirul Kalamiyah kitab kecil itu membahas tauhid. Jadi kalamiyah di situ tauhid maknanya. Kemudian yang keempat ilmu akidah, ilmu akidah. Yang kelima ilmu fiqhil akbar, ilmu fikih akbar. Nanti ada al-fiqhul asghar. Kalau al-fiqhul akbar itu bahasan akidah. Makanya ada kitabnya Imam Asy-Syafi'i dan juga Abu Hanifah, judulnya al-fiqhul akbar. Itu bahas tauhid, bahas akidah. Ini sebutan-sebutan, intinya sama ilmu tauhid juga. Jelas ya, insyaallah. Ada sebutannya ada 5 di sini disebutkan. Kemudian yang berikutnya hukmu ma'rifatil aqaidi ad-diniyati. Apa terjemahannya ayo? Kan sudah ini hukmu hukum. Ma'rifah kemarin mengenal atau mengetahui, al-aqaid akidah, jamak ya, jamak dari akidah. Ad-diniyah, ad-din agama. Jadi hukum mengenal ya akidah agama. Yang kita maksud di sini agama Islam. Ma'rifatul mu'taqadat ad-diniyah. Ma'rifatul mu'taqadatid diniyati. Mengenal akidah atau perkara-perkara yang diyakini di dalam agama fardu ainin. Itu adalah fardu ain. Fardu ain itu kewajiban diri masing-masing. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa kita tidak melakukan. Kalau diwakilkan nanti ada yang bisa ya. Fardu ainin ala kulli balighin aqilin. Atas setiap orang yang baligh. Baligh apa baligh? Belajar fikih? Baligh apa? Ayo, sudah dewasa. Apa tanda-tandanya? Tumbuh jakun, suara membesar, pokoknya bulu ketek. Kalau enggak punya, kalau para ulama menyebut ya kalau ciri paling nyata itu kalau laki-laki sudah keluar sperma, keluar mani, ya.
Ini sudah ada yang balik belum nih? Hah? Sudah balik. Satu aja dengan itu sudah balik lah. Sudah balik ini ada kawan lagi apa namanya main-main lagi enggak bisa. Main bola boleh, main-main dalam artian kada sholat atau sholatnya nggak benar lagi karena sudah dicatat dosa itu. Dosa sudah dicatat, amal sudah dicatat, itu balik. Ya. Kalau yang perempuan itu biasanya lebih duluan baliknya, haid misalnya ya, atau sudah sampai usia 15 tahun kalau laki-laki itu biar nggak pernah mimpi atau keluar sperma tetap balik. Kemudian akilin, berakal. Jadi kalau sudah balik belajar ini wajib ini ya. Akilin ini berakal, artinya kalau orangnya gila atau dia itu safi, idiot, maka dia enggak wajib ya. Bil adillatil ijmaliyah ya, dengan dalil-dalil yang global. Yakni yang wajibnya ini yang global-global aja, enggak perlu yang terlalu mendetil sekali enggak. Ya. Ijmaliyah global. Global itu enggak rinci. Enggak tafsil, nanti ditafsil tafsil rinci. Misli ayya'taqida, seperti ayya'taqida berarti apa? I'taqada ya'taqidu i'tiqadan, apa? Meyakini. Ayo jangan kalah santrinya. Seperti meyakini wujud Allah ya. Wujud Allah, keberadaan Allah. Yakin Allah itu ada, itu wajib bagi orang yang sudah baligh dan mukallaf untuk mengenal, meyakini itu. Wa kaunahu khaliqan, dan meyakini keberadaan Allah itu khaliqan, sebagai pencipta lil alami, pencipta bagi alam semesta. Kenapa? Kaunahu kana, sama kana yakunu kaunan, ada ya. Dan adalah, hunya kembali ke Allah, adalah dia itu, yakni adalah Allah itu pencipta bagi semesta alam. Jadi yang fardu ain itu kalau bagi orang baligh berakal dengan dalil-dalil yang global. Amma ma'rifatul aqaidi bil adillati tafsiliyati. Ayo terjemahkan. Adapun mengenal aqaid, akidah dengan dalil-dalil yang rinci, bihaitsu yaqdiru ala idahiha, bihaitsu dari sisi ya, dari sisi dia itu mampu, yaqdiru mampu, ala idahiha untuk menjelaskannya, wa daf'is syubah, daf'is syubah menolak. Syubah itu jamak dari syubhat. Jadi syubhat jamaknya syubah. Daf'is syubah, menolak kesamaran. Jadi orang mau bikin ragu-ragu, dia bisa jelasin supaya tidak ragu-ragu lagi. Daf'i, menolak. Sama di atas tadi apa? Liddifa'i tadi ada. Liddifa'i tadi mana? Ini liddifa'i, bang nasy'atuhu tadi liddifa'i anil aqidah. Akar katanya tadi juga sama ini. Mana? Wa daf'i syubah anha. Bukan syubhat, kesamaran. Tapi ini jamaknya, jadi kesamaran-kesamaran.
orang ingin bikin ragu-ragu, nah dia bisa membahasnya, menolaknya. Anha dari akidah tersebut. Fa fardu kifayatin, maka itu adalah fardu kifayah. Yang fardu kifayah apa? Mengenal akidah dengan dalil yang rinci, itu fardu kifayah. Dengan dalil yang global itu fardu ain. Fardu ain. Namun enggak tahu, berdosa, sudah balik, sudah berakal, ya, tapi enggak ngerti siapa Tuhannya dengan dalil-dalil yang global tadi. Apa makna fardu kifayah di sini? Idza qama biha ba'dun nas, jika fa'ilnya ini ba'dun nas, sebagian manusia telah melakukannya, telah melaksanakannya, min tullabil ilmi, sebagian orang dari kalangan penuntut ilmu, al mutakhassisina, yang khusus. Jadi ada yang khusus menuntut ilmu ini, saqatal itsmu 'anil baqin, maka dosanya telah gugur dari orang yang lain. Jadi, kalau sudah ada yang mempelajari secara rinci, ya gugur kewajiban mempelajari yang rinci itu. Sampai sini ada masalah, silakan. Gimana? Kenapa enggak begitu dengar? Sakotol ismu 'anil baqin. Baqin itu tersisa. Sakoto jatuh, al ismu dia sebagai fa'ilnya. Jadi kalau menerjemahkan supaya langsung sesuai EYD, langsung fa'ilnya dulu. Dosanya terjatuh dari yang lain, al-baqin, yang tersisa. Yang di run gimana? Bisa menyimak? Jelas ya, insya Allah ya. Ini jangan sampai salah ini. Ini kalau salah belajar ini bisa sesat. Allah timbul dua misalnya. Hah? Mana ada ismi? Ismuhu tadi kah? Oh, bukan ismi. Sakotol ismu. Ismu itu dosa. Al ismu. Pakai sa, bukan pakai sin. Kalau ismu nama. Nah, ini kosakatanya dihafal ya. Dihafal. Mana yang paling sering, nanti itu terulang terus. Seperti tadi, wadaf syubah. Syubah itu sering nanti ya, syubhat. Nanti ada hadis kan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun, ya, mustabihat. Nah, mustabihat itu dari syubhat. Kemudian ini daf'i, dari fi'il madinya apa? Daf'i, dafa'a, dafa'a yadfa'u. Ayo di tasrif coba. Fikar. Dafa'a yadfa'u. Ayo ya enggak apa-apa. Ayo. Yaitu yang apa? Terkait dengan fa'ilnya ya. Kalau yang dafa'a yadfa'u. Dafa'a yadfa'u da'fan. Bukan daf'an ya.
Fadzaka madfu'un. Idfa. Nah, yadfa'u idfa fi'il amarnya. Idfa billati hiya ahsan misalnya kan. Itu dari kata dafa'a yadfa'u, ya daf'an wa madfa'an fahuwa dafi'un. Dafi' pendorong, wa dzaka madfu'un. Idfa' la tadfa'. Gitu. Nah, itu dari kata ini satu kata. Tadi ada juga tifa'un sama. Littifa'i. Jadi di hafal mutakhassisina, dari apa itu anunya? Wazannya mutakhassisina. Ayo, ijai mutakhassisina. Wazannya apa? Ikut wazan apa? Ayo. Wazan itu kan ada fa'ain dan lamnya, satu kata itu. Fauzan. Sidik. Mutakhassisin. Ikut wazan? Hah? Yahya. Tafa'ala sudah, kalau tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Sudah. Hafal. Takhassoso ya takhassosu takhassuson. Nanti mutakhassisina, itu kan gitu. Lo belajar teruslah ya. Latihannya begitu. Jadi nanti satu kata itu satu kata tahu maknanya. Nanti jadi banyak kata otomatis tahu aja kalau tahu timbangannya. Huruf-hurufnya sama, tinggal ditambah-tambahin. Kita lanjut berikutnya ke poin ke-8. Mabahis. Kemarin sudah kalau mabahis. Mabahis itu pembahasan. Itu jamak atau mufrad? Ayo. Mabahis. Jamak. Mufradnya apa? Mufradnya mabhas. Mabhasun, pembahasan. Kalau mabahis, pembahasan. Mabahis. Jamak apa itu? Sudah belajar belum? Hah? Belum ya? Gak apa-apa, nanti belajar. Ini jamak taksir. Ya, bentuknya ini jamak taksir. Sigat muntahal jumu nanti, lebih khususnya. Mabahithu ilmi tauhid, ya pembahasan ilmu tauhid. Lihadzal ilmi arba'atu mabahitha. Ilmu ini memiliki 4 pembahasan. Asasiyatin, asasiyatan ini ya. Arba'atu mabahitha asasiyatan. Ada 4 pembahasan yang asasi. Yang pertama al ilahiyat, ya, tentang ketuhanan, ilahiyat. Yang kedua wan nubuwat, tentang kenabian. Yang ketiga wassam'iyat. Sam'iyat kemarin apa? Sam'iyat kan ada kemarin tuh di bagian awal. Sam'iyat itu artinya apa-apa yang didengar, ya. Sama kan pendengaran. Didengar tapi disandarkan kepada wahyu. Sam'iyat itu maksudnya di situ, di dalam perkara akidah.
Kemudian yang keempat wal muqaddimat allati tusalu ila ma'rifati hadhil mabahith. Muqaddimat itu ya pendahuluan-pendahuluan yang mengantarkan kepada pengenalan pembahasan-pembahasan ini. Allati yang tusalu ila itu mengantarkan, atau tawassola ila bisa juga mengantarkan kepada pemahaman pengetahuan pembahasan ini. Hadhihi itu kan ini. Jadi pembahasan ilmu tauhid 4 ini. Pertama tentang ketuhanan, yang kedua kenabian, yang ketiga berita-berita yang dinukil dari wahyu, yang keempat ya hal-hal yang mengantarkan kepada pembahasan ini, yakni 3 yang pertama tadi. Sehingga bahasan tauhid itu ya bahasan nanti sifat wajib bagi Allah dan seterusnya itu. Baik, ada pertanyaan? Kalau enggak itu di bagian halaman berikutnya itu ada tamrin al-as'ilah. Yang pertama, arif ilmu tauhid lughatan wa istilahan. Definisikan ilmu tauhid secara bahasa dan istilah. Kemudian apa tema-tema pembahasannya, siapa yang meletakkan pembahasan ini. Nah, itu nanti dikerjakan. Terus yang soal kedua itu meletakkan tanda centrang. Ya, di centrang itu kalau betul, kalau salah itu kasih tanda silang. Nah, itu untuk latihan. Nanti pertemuan berikutnya saya ingin lihat. Ya, Nggak dijawab itu. Kalau bisa menjawab pakai bahasa Arab lebih bagus. Kan ada itu ilmu tauhid tadi definisi di awalnya sudah ada, tinggal disusun redaksinya pakai bahasa Arab lebih bagus, kalau enggak ya pakai bahasa Indonesia. Tinggal shawab awil khata, shawab misalnya, shawab kasih tanda contreng. Kemudian soal ketiga, ikhtar al-ijabah as-sahihah mimma bainal aqwas. Pilih jawaban yang benar yang ada di antara tanda kurung. Nah itu. Maudhu' ilmi tauhid, ya, tema ilmu tauhid. Nah di situ ada jawaban zatullah, zat Allah, zatu rusulihi, zatnya Rasul. Yang berikutnya sam'iyat, yang berikutnya seluruh yang disebutkan tadi. Kalau ini A, B, C, yang D itu semua benar. Jami'u ma sabaq. Itu kita lanjut biar cepat. Ini ahdafu dirasati. Kita membahas tentang hukum akal dan bagian-bagiannya. Jadi ahdafu dirasatil hukmil aqli wa aqsamihi. Apa kemarin ahdaf? Ayo. Ahdaf. Halaman 11. Ahdaf itu jamak dari al-hadfu, artinya tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan dirosah apa? Dirosah pembelajaran. Pelajaran al-hukmil aqli wa aqsamihi, hukum akal dan bagian-bagian dari hukum akal. Nah, binihayati dirasati hadzal maudhu', ya. Dengan berakhirnya pembelajaran tema ini,
Ya, yutawaqqa'u minatil mid diharapkan dari siswa itu an yu'addida aksamal hukmil akli. Untuk yang pertama itu yu'addida itu menyebutkan pembagian dari hukum akal, kemudian muwaddihan al-maksuda, ya, menjelaskan maksudnya, bikulli qismin, pada setiap bagian. Jadi setelah pembelajaran bagian kedua ini mesti tahu hukum akal itu ada berapa, terus masing-masing itu apa, jelasin. Kemudian yang kedua, yuwaddihu maknal wajib wal jaiz wal mustahil. Yuwaddihu, menjelaskan. Itu kemarin rasanya sudah ya. Kata-kata yang sudah tidak perlu ditulis lagi. Menjelaskan makna wajib, jaiz, dan mustahil. Kemudian yang ketiga, yadribu amsilatan li aqsamil hukmil aqli as-salasah. Memberikan contoh bagi bagian-bagian hukum akal yang tiga itu. Gimana, sudah? Kecepatan kah? Sudah? Jadi yang pertama tadi menyebutkan bagian-bagian hukum akal, ya, pembagian hukum akal itu, kemudian menjelaskan maksud setiap bagian. Yang kedua menjelaskan makna wajib, jaiz, dan mustahil. Yang ketiga membuat contoh bagi tiap bagian hukum akal yang tiga itu. Berarti hukum akal ada berapa? Ada tiga dari sini. Belum dikaji pun sudah tahu ada tiga. Ada wajib, jaiz, dan mustahil. Ya. Nah, ini masuk ke halaman 14. Aqsamul hukmil aqli. Pembagian hukum akal. Qala al-Imamud Dardiru rahimahullahu ta'ala. Berkata, ya, telah berkata Imam Dardir. Pernah dengar nama Imam Dardir? Imam Dardir ini ada keterangannya di bawah. Nama aslinya Abul Barokat, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Adawi. Halaman 12 ya, halaman 12. Syekhul Fuqaha, ya, senior atau syekhnya para ahli fikih di Misra, di Mesir, fi asrihi, pada masanya. Faqihun Malikiyun. Beliau ini ahli fikih dalam mazhab Maliki. Sufi, ya, sufi beliau. Tawafa sana, ya, beliau ini wafat pada tahun 1201 Hijriah. Ini Dardir, Imam Dardir. Yang dikutip ini ada kitabnya sebetulnya. Kitabnya apa ini? Ada, saya download itu kitabnya. Kecil, biasanya dilakukan. Kharidah, ya, Kharidatul Bahiyah. Kitab Kharidatul Bahiyah. Ada berapa bait? 57 bait kalau tidak salah. Kata beliau, aqsamu hukmil aqli la mahalah. Aqsam, pembagian hukum akal, la mahalah, itu maknanya la syakka. La mahalah maknanya la syakka, yang tidak ada keraguan, la syakka.
yaitu tidak ada keraguan. Jadi pembagian hukum akal yang nggak ada keraguan lagi, hiya al wujubu summal istihalah, adalah wajib, kemudian istihalah itu mustahil, summal jawazu salisul aqsam, kemudian jawaz itu boleh, salisul aqsam berarti ada 3 bagian. Fafham munih talazzatal afham, pahamilah maka engkau akan diberikan kelezatan pemahaman itu. Jadi kalau faham, fafham itu fahamilah. Munihta, engkau akan diberikan atau mendapatkan lazzatal afham, kelezatan pemahaman. Kalau ini difahami nyaman kita memahami yang lain. Kemudian di bagian bawah, ini jelas ada pertanyaan? Apa? Tumal jawazu salisul aqsam. Kemudian jawaz. Jawaz itu boleh artinya. Suma kemudian salis apa? Salis 3. Salisul aqsam, bagian yang ketiga. Salis itu yang ketiga. Kalau salasah 3, salis ketiga. Arba'ah berapa? 4. Rabi'ah kalau arba'ah 4. Kalau rabi'ah 14. Rabi'ah yang keempat. Kalau arba'ah 4, rabi'ah yang keempat. Salasah 3, salis yang ketiga. Begitu. Kalau itu rabi'ah. Kalau rabi'ah beda lagi artinya nanti. Rabi'ah apa Rabi'ah? Ada yang tahu? Biasanya orang sering beri nama Rabi'ah. Apa? Rabi'ah itu artinya musim semi. Musim semi, Rabi'ah. Kalau Rabi'ah yang keempat. Kalau arba'ah 4. Bahasa Arab ya begitulah. Jami'ul umuri wal ma'ani, semua perkara, seluruh perkara-perkara dan ma'ani. Ma'ani itu jamak dari makna, seluruh makna-makna. Allati apa? Yang. Nah, ini yang sering ini nih. Apa ini kemarin rasanya sudah ini? Adraka yudriku, allati yudrikuha aqlul insan, yang akal manusia memahaminya. Jadi adraka yudriku idrakan fahuwa mudrikun, itu artinya memahami. Cuma nanti dilihat bisa juga maknanya itu menghargai, menyadari, mengenal. Tapi kalau kaitannya ada aklul insan ini dimaknai saja memahami. Yang akal manusia bisa memahaminya. La takhruju an salasati awsaf. Tidaklah takhruju keluar dari 3 sifat, yakni al-wujub wajib, wal istihalah dan mustahil, wal jawaz dan boleh.
Watilka hiya aqsamul hukmil akli. Dan semua tadi itu adalah bagian dari hukum akal. Jadi hukum akal itu ya tadi menghukumi sesuatu yang bisa kita indra, kita pahami dengan hukum oh ini wajib, ini mustahil, ini jawaz. Secara akal. Seperti misalnya ada orang mengatakan anak dengan orang tua ternyata tua anaknya. Itu gimana? Hukumnya apa dari tiga itu? Mustahil secara akli. Masa anak lebih tua dari orang tua? Tapi kalau anak lebih besar dari orang tuanya, hukumnya apa? Jawaz. Ya, bisa jadi anak lebih besar dari orang tuanya. Tapi kalau lebih tua enggak, mustahil secara akal. Kalau apa? Seorang wanita melahirkan anak, wajib. Ya jawaz. Jadi seorang wanita bisa melahirkan itu jawaz, memungkinkan. Tapi kalau laki-laki melahirkan mustahil. Jadi seperti itu. Karena tidak semua wanita melahirkan. Ada yang mandul dan sebagainya. Nah, ini hukum akal begitu. Cuma hati-hati sekali lagi menggunakan hukum akal ini untuk Allah Ta'ala. Ya, untuk sifat-sifat yang apalagi untuk zat Allah itu lebih selamat, itu akal tidak dipakai, tinggal dilihat ada dalilnya ndak, jangan diakal-akali zat Allah. Makanya ada riwayat itu tafakkaru fil khalqi, berpikirlah engkau tentang ciptaan, tentang makhluk, wala tafakkaru fil khaliq, jangan berpikir tentang penciptanya, yakni Allah Ta'ala. Innakum la taqduruna qadrahu, karena kalian enggak akan bisa mengetahui kadarnya Allah Ta'ala. Kita lanjut di sini, li'annal aqla, karena sesungguhnya akal yastati'u. Apa yastati'u? Sanggup atau mampu. Ayyahku ma'ala, untuk yahkuma ala ini maknanya menetapkan atau memutuskan. Yahkuma ala kulli makna, atas setiap makna yudrikuhu, yang dia dapati, yang dia pahami. Akal itu bisa memahami itu. Bi ahadi hadhil awsafits salasah, dengan salah satu dari tiga sifat ini. Jadi kalau ada sesuatu dia bisa hukumi dengan tiga tadi. Oh ini wajib secara akli, ini mustahil, ini jawaz, boleh. Fasumiyat aqsamul hukmi al-aqli, maka disebutlah itu sebagai pembagian hukum akal. Nanti dalam akidah begitu. Ada cerita misalnya ya di Manaqib, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika Isra Mi'raj. Nabi sebelum naik ke atas buraq karena ketinggian itu menginjak pundaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ceritanya gini, kira-kira gimana secara akli? Halo, kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Nah, kalau itu secara akli ya agak susah ya, enggak tahu kalian ceritanya. Syekh Abdul Qadir Jilani ini lahirnya ratusan tahun setelah Rasul wafat. Jadi secara akli enggak ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga biasanya orang kemudian memaknai cerita itu, pertama ada yang langsung menolak karena itu enggak masuk akal. Ada yang kemudian ditakwil,
Oh itu maksudnya gini 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 gini. Nah, itu pakai dalil akli begitu. Ada pertanyaan? Gimana di sana ada pertanyaan? Apa? Yudrikuha memahami. Oke, silakan. Oke, silakan, silakan. Oh, itu Kak. Kalau madhab kita sebetulnya kan yang kita pelajari madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i orang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran secara jahar. Jadi kalau dengan mulutnya komat kamit keluar suara itu tidak boleh. Cuma di madhab yang lain itu kan membolehkan dalam kondisi kalau khawatir hafalannya hilang. Tapi kalau dalam hati semua ulama sepakat itu boleh. Nah, kalau di sini tidak mentabani salah satunya, untuk para santri ya silahkan mana yang menurut santriwati itu membuat tentram, pakai aja enggak apa-apa. Ya. Tetapi yang kita kaji sekali lagi itu mazhab Syafi'i. Gitu. Itu insyaallah. Kalau laki-laki nggak nanya haid kalau lah. Oke. Wan. Ini sudah sampai jam cukup ya. Ini masih 4 menit lagi jam 17.45. Saya ingin salah satu tadi membaca apa yang kita pelajari hari ini. Ayo. Sidik. Hah? Ya. Ya sudah dibaca aja langsung. Yang ma hukmu ma'rifatil aqaidid diniyah. Apa hukum mempelajari akidah agama? Itu yang ketujuh. Langsung bahasa Indonesianya aja. Apa hukumnya mengenal akidah agama kita ini? Apa? Tadi ada 2 perincian kan? Fardu ain bagi ayo. Fardu ain. Ayo, Yahya, Pak, Yahya. Fikar. Hukum belajar akidah itu fardu ain bagi baligh dan berakal ya, bagi mukallaf. Yang fardu ain itu secara global. Secara rincian itu hukumnya fardu kifayah, yaitu kesimpulan yang ketujuh. Terus Ijoy. Sebutan untuk ilmu tauhid ada berapa namanya? 5. Apa aja? Ayo apa aja? Apa? Bukan asu, asuluddin. Itu salah harokat jadi marah orang Jawa nanti. Ilmu usuluddin atau usuliddin itu ya. Apa lagi?
Hah? Coba yang di Banjar nih, apa? 5 sebutan untuk ilmu tauhid. Itu ada itu di halaman berapa itu? 9. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu bukan fakih, fikih, fikhul akbar. Terus ini fikar. Munculnya ilmu tauhid. Apa sebabnya? Halaman berapa tadi yang dikaji? Halaman 8. Kenapa muncul ilmu tauhid? Nah, tadi sudah dijelasin. Jadi pertama memang ini bahasa Arabnya saya ingin tekankan, bahasa Arabnya dikuasai sehingga kalian bisa baca kitab. Yang kedua, pemahamannya jangan lepas. Memahaminya kayak apa? Yang kedua, membaca kitab. Jadi yang dipelajari di bahasa Arab itu dipraktekkan di sini. Nanti saya sering-sering tanya aja. Nah, jadi yang kelima itu munculnya tadi sudah dibahas. Ada kondisi-kondisi kaum muslimin itu berdebat dengan orang-orang lain. Sehingga perlu kemudian kaum muslimin itu untuk membela akidahnya, mengokohkan akidah. Itu salah satu sebabnya itu. Sehingga muncul pembahasan seperti ilmu kalam itu. Terus itu tadi ya hukum akal. Insya Allah sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya, harapan saya ini sudah dicoba diterjemahin. Al-wajib wal jaiz wal mustahil. Sehingga nanti pertemuan berikutnya saya tinggal nanya aja penjelasan isinya dan nanya. Baik, sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.